kita kumpulkan anak yang nggak pernah naik angkot dengan anak yang selalu naik angkot. Itu sama nggak pernah naik angkot karena terlalu kaya. terlalu Maksudnya kayanya, begitu? Oke. terlalu kayanya jadi nggak pernah naik angkot, sama yang selalu naik angkot, sama yang nyopet di angkot. Jadi gitu jadi ya? bayangkan Oke. nama Klesan kita nggak kenal, tetapi nama empek-empek kita tahu. Mereka gandengan tangan dan kemudian mengangkat sak duluran sak lawase. Sobat Mardiko, saya Albertus Pati dari Yayasan Mardiko Indonesia. Pada saat ini akan menghantar Anda dalam satu talk show dengan tema besar Kristen Indonesia. Dalam episode kali ini, kita akan bersama-sama membahas tentang satu topik yang menarik, yaitu merangkul, bukan meniadakan. Nah, saudara, pada saat ini ada tamu kita yang memang sudah kita minta sejak lama. Tamu kita ini adalah Dr. Angsoka Yorinta Paundralingga. Namanya susah. Tapi panggilannya simple. Bung Oka. Siap. Ya, beliau ini lulusan University of California at Davis, USA. Siap, Pak. Ya, ini orang pinter banget dan sekarang bekerja di Bank Indonesia sebagai ekonom. Mudah-mudahan satu saat dia jadi menteri ya. Doakan, amin. Nah, pada saat ini, saudara, kita akan bicara sekali lagi satu topik yang sangat menarik, yaitu merangkul, bukan meniadakan, Bung Oka. Siap. Nah, kenapa kita bicarakan ini? Karena memang sekali lagi kita hidup di tengah-tengah keanekaragaman bangsa. Ya, kita punya beraneka ragam etnik, agama, bahasa dan sebagainya. Ratusan jumlahnya. Nah, di saat-saat seperti itu kadang-kadang ya Bung Oka ya, itu terjadi semacam konflik dan ketegangan meskipun kita juga punya potensi untuk saling bekerja sama. Ya. Nah, oleh karena itu mengingat ada potensi-potensi di mana kita bisa saling menghantam, mendominasi konflik itu seperti yang terjadi di India atau di Nigeria atau di Irak atau di Suriah dan sebagainya. Dalam konteks ini, inilah yang sebetulnya hendak kita bincangkan pada saat ini, Bung Oka. Nah, saya dengar Bung Oka ini adalah pendiri dari satu yayasan yang bernama Beneran Indonesia, betul ya? Betul. Beneran Indonesia ini satu yayasan yang menggerakkan anak-anak muda supaya punya kohesi sosial yang tepat. Betul. Yang baik. Bisa ceritakan tentang Beneran Indonesia? Jadi ketika kami bilang Beneran Indonesia, orang pasti tanya, emang ada yang bohongan? Jadi seperti itu. Jadi Beneran Indonesia ini sebenarnya adalah singkatan Beneran, Bela Negara Nasional Indonesia. Jadi kenapa bukan kalau disingkat BI ya? Bukan betul, Bank Indonesia ya? Bukan. Jadi ini benar-benar Indonesia. Kenapa kami mau membuat atau menginisiasi ini? Karena seakan-akan kami ingin membawa ke anak-anak muda, apa sih yang menjadikan kita itu benar-benar Indonesia? Satu kata kuncinya yaitu kalau kita bisa kerjasama sama mereka yang berbeda. Jadi kami ngerti bahwa perbedaan itu adalah resepnya Indonesia dan benar-benar Indonesia berarti mereka harus ngerti ada perbedaan dan bagaimana kita menyikapinya dan bisa kerjasama. Jadi itulah Beneran Indonesia dari sana. Oke. Kalau begitu saya mau tanya, sebetulnya apa sih yang membuat Anda ini begitu concern dengan masalah kohesi sosial masyarakat terutama di kalangan anak-anak muda ini? Mungkin karena ini,
secara singkat adalah saya ini Arema, jadi anak Malang. Dari area-area Malang yang besar hidup di tengah budaya Jawa yang benar-benar sangat egaliter sekali. Jadi di situ akhirnya kami mengerti nggak ada minoritas mayoritas, dan walaupun saya Kristen, tetapi tetap memikirkan mengenai keindonesiaan secara keseluruhan. Jadi kami mendapat teman-teman yang benar-benar luar biasa, mau dari Muslim, dari Hindu, dan Buddha, dan segala macam. Ketika kemudian saya ke Jakarta, saya melihat bahwa di tahun-tahun 2004 ada satu awal yang kami mikir, wah ini kecepatan perubahan zamannya sangat cepat sekali. Dan ini akan banyak mengubah nilai-nilai tradisional yang dulunya pernah ada. Saya cuma mikirkan bagaimana caranya menyikapinya. Kemudian dari situ akhirnya istri saya diberi kesempatan mendapat beasiswa di Boston University. Di Boston University itulah yang kemudian kami benar-benar terbuka matanya. Terbuka mata karena di Boston University saya kuliah di Duke University di North Carolina. Istri saya di sana, jurusannya adalah civic literasi. Kalau di Indonesia namanya pendidikan moral Pancasila. Yang membuat kami heran adalah sederhana seperti ini. Di Boston, kami sadar bahwa pendidikan paling penting yang diberikan untuk anak-anak Amerika justru bukan sains, matematika. Enggak, kami kaget karena justru pelajaran berbangsa, pelajaran berbudi pekerti, pelajaran demokrasi itu adalah yang terangkum dalam civic literasi, adalah pelajaran pertama yang diberikan. Jadi mereka mungkin mikirnya, saya mikir seperti ini, kalau mereka secara bangsa mau ada selama-lamanya, maka warga negaranya harus diajari untuk menjadi warga negara yang baik. Itu yang terangkum dalam civic literasi, yang kemudian akhirnya kami ngerti, Amerika itu kan mirip dengan Indonesia dalam hal keberagamannya. Jadi mereka mengajarin anak-anak untuk menyikapi perbedaan itu. Jadi makanya merangkul, bukan benar-benar memusnahkan atau benar-benar meniadakan, tetapi benar-benar mendudukkan secara setara, dan kemudian kita bicara perbedaan di meja, dan kemudian dari situ kita kerjasama. Itu yang kemudian membuka mata, dan pertanyaannya adalah, waduh, kalau kami berangkat ke Amerika kepingin tanya, penataran P4 nggak ada di sana. Tetapi kami melihat setiap anak itu membantu orang lain. Kami kaget bukan main. Karena ketika kami tanya, kami mikirnya awalnya anak-anak ini kenapa bisa cinta bangsanya. Kami mikirkan bahwa waduh pasti penataran P4-nya begitu complicated nih sampai mendidik anak-anak yang sedemikian cinta. Mereka cuma bilang bahwa kami lihat mereka membantu di panti jompo, ada di perpustakaan. Kami tanya, mereka ngapain? Mereka bilang, we are looking for credits. Kreditnya buat apa? Mereka bilang, if you are going to Harvard or Princeton, kalau masuk Harvard atau Princeton, pasti yang ditanya adalah, what have you done for your own neighbor? Jadi itu yang buat kami, waduh, ini kan satu konsep yang waktu itu presiden mereka JFK bilang, ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your own country. Jadi satu konsep untuk membantu orang lain, kemudian meniadakan perbedaan tapi saling membantu, itu benar-benar menjadi satu yang kemudian tersistematis dalam kurikulum mereka dan benar-benar masuk dalam sekolah mereka. Jadi akhirnya kami baru ngeh, kalau begitu, itu yang dibutuhkan Indonesia. Jadi ide dari itulah ketika kami mikirkan, begitu pulang ke Indonesia, itu yang harus kita pikirkan, sesuatu yang membuat anak-anak mau bermain bersama, mau ketemu, dan itulah yang kami pikir bahwa itu adalah resepnya yang benar-benar Indonesia. Jadi dari situ beneran Indonesia diinisiasi dan kemudian dirancang. Saya tanya sedikit ya, jadi artinya kalau misalnya lihat, pernah ngalamin P4 nggak? Pernah ya. Kalau lihat dari yang tadi disampaikan tadi, kira-kira apa sih yang kurang di P4 kita sehingga memang anak-anak kita kok seperti belum seperti itu berpikir untuk their neighbor misalnya, tetangga-tetangga atau sesama manusia. Kenapa begitu ya? Kalau saya lihatnya nih sesudah berkelana 7 tahun di Amerika, kami cuma mikirnya bahwa pendidikan itu kan memang kalau pakai Bloom taksonomi kan diarahkan untuk mencipta, to create something. Awalannya do you remember, mengingat, kemudian menganalisa, tapi ujungnya to create. Pendidikan itu baru nyantol ketika mereka paham apa tujuannya. Jadi kalau nggak paham apa tujuannya, hanya akan sampai diingatan. Nah, ini adalah masalah juga yang di pendidikan Indonesia membuat anak-anak
dipaham dan ditaruh di hati. Jadi dari otak menjadi ke hati itu kan butuh satu proses yang mereka butuh sesuatu. Nah, itu yang kami lihat yang dilakukan di Amerika adalah dari otak ke hati. Mereka ngapain sih membantu tetangganya? Karena sama seperti renang lah. Kita bisa di dalam kelas ngajarin anak-anak teori renang. Tetapi belajar renang bukan di kelas. Belajar renang ya dibawa ke kolam renang. Dari kemudian mereka akan renang sendiri. Sama juga mencintai Indonesia. Mencintai Indonesia ditaruh pakai buku teori keberagaman nggak akan bisa. Ketika mereka dibawa melihat masalah-masalah di Indonesia, barulah akan ada rasa cinta. Jadi dari situ penataran P4-nya akhirnya kami lihat kalau gitu penatarannya harus dibuat relevan dan fun. Relevan dan menyenangkan. Baru benar-benar nyampe ke hati mereka dan kemudian nggak pernah hilang lagi. Oke. Jadi Sobat Mardiko, saya pernah hadir dalam salah satu acara Beneran Indonesia dan saya lihat orang dari berbagai latar belakang agama dan etnik itu bisa berbaur, yang tadinya nggak kenal bisa akrab. Kok bisa akrab? Nah ini yang saya mau tanya sebetulnya. Apa sih resepnya sehingga orang yang tadi saya lihat nggak kenal sama sekali, tidak saling menyapa karena mereka muncul dari latar belakang yang berbeda, tiba-tiba saya lihat di situ lama-lama mereka begitu akrab, begitu dekat. Siap. Bagaimana itu? Apa resepnya? Jadi ini Pak, tadi kan saya memperlihatkan bahwa kuliah pertama kami, master kami di Pantai Timur, East Coast. Kemudian saya melanjutkan kuliah di California. Jadi dari East ke West ini. Jadi benar-benar pengalaman Amerikanya sempurna ini. Nah kalau di West yang paling terkenal adalah Disney. Disney itu mereka bilang tempat yang paling membahagiakan di seluruh dunia. Itu adalah tempat yang paling membuat orang senang ya di Disney. Nah itu yang kami kemudian tanya, surga di dunia itu adalah di Disney itu. Kami kemudian mikir, kenapa kok bisa seperti itu? Jadi resep bahagia dan orang ketawa itu seperti apa? Jadi sebenarnya resep sederhana itu yang kemudian kami bawa. Ada beberapa teori yang namanya J-Factor, ada Joy Factor, terus kemudian ada lagi mengenai, kami membuatnya menjadi gamifikasi. Gamifikasi dan experiential learning. Kemudian kami bawa dan kami taruh di konsep yang paling susah, misalnya Pancasila. Orang bingung, emang bisa Pancasila dibuat game? Pancasila dibuat sesuatu hal yang benar-benar kena ke hati. Dan waktu di Bandung itu, saya memperlihatkan ada foto di mana mereka tuh berpelukan kan. Mereka tuh selalu tanya, wah ini pasti udah kenal. Enggak Pak, itu baru 20 menit. 20 menit dan sampai sekarang nih kelompok-kelompok di Bandung ini benar-benar sangat bersahabat sekali. Nah pertanyaannya adalah, emang bisa Pancasila? Mereka nantangnya gini biasanya, coba deh sila kedua gimana caranya buat game? Kemanusiaan yang ada dalam beradab, cara membuat gamenya gimana? Jadi kami membuat seperti Amazing Race. Mereka balapan ngertinya adalah mereka sampai ke titik ini. Untuk menang mereka sampai ke situ. Jadi mereka cepet-cepetan, satu kelompok itu berbeda-beda suku dan agama dan lain-lain. Mereka sampai ke situ. Begitu sampai di pos itu, mereka buka kuncinya. Kuncinya cuma satu pertanyaan. Siapa nama orang yang kamu bantu tadi? Mereka mikir, orang yang kamu bantu. Baru mereka ngeh. Kenapa? Karena untuk menuju ke situ tuh kami beri teman-teman yang ada teman-teman tunadaksa, tunanetra, ada ibu hamil yang butuh bantuan, ada teman-teman yang benar-benar kehilangan kaki gitu. Mereka butuh bantuan sebenarnya. Tapi anak-anak zaman now ini pilih belok. Jadi pilih belok untuk sampai ke situ mereka baru terbuka bahwa itu adalah gamenya, itu adalah permainannya dan mereka ditantang bahwa mau nggak mereka peduli. Jadi mereka benar-benar ketika membuka soal itu mereka nangis dalam hati. Gila, gue nilai PPKN gue 10. Tetapi ketika benar-benar melihat orang yang butuh bantuan gue malah lari. Jadi pelajaran paling utama adalah mereka dibuat ketawa. Terus kemudian mikir, itu yang kemudian merekatkan mereka nggak pernah lupa lagi. Jadi benar-benar satu pengalaman yang mereka nikmati tentang Pancasila. Jadi sila kedua menjadi nyata. Pancasila karena terlihat in action ya, betul, kira-kira ya. Artinya itu, ya. Selama ini kalau kita lihat Pancasila hanya sekedar dihafal, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan itu juga syukur ada banyak orang yang nggak hafal ya. Betul. Tetapi ternyata yang tadi Bung Oka lakukan adalah membuat Pancasila menjadi sesuatu sikap hidup, way of life ya. Yes. Jadi action di dalam kehidupan sehingga mereka
Pertama-tama kelihatannya adalah dibuat supaya orang aware akan masyarakat di sekitar, terutama mereka yang sangat membutuhkan sekali ya. Ini luar biasa sekali Bung Oka, saya sangat senang sekali dan sangat beruntung bisa hadir pada saat itu. Nanti di dalam episode yang kedua saya akan bertanya kepada Bung Oka, sebetulnya apa sih kendala-kendala yang ada ketika membuat atau menciptakan relasi kohesi sosial yang baik di kalangan para anak-anak muda ini. Gitu ya Bung Oka? Siap. Para pemirsa sebangsa dan setanah air, kita Kristen, kita Indonesia, kita adalah Kristen Indonesia. Kita berdui identitas. Kedua identitas ini adalah kekuatan bagi kita untuk berkarya bagi Indonesia. Sebagai orang Kristen, kita hadir di tengah bangsa yang majemuk etnik dan agamanya. Kita bekerja sama dengan umat lain untuk mewujudkan damai sejahtera dan keadilan bagi semua rakyat Indonesia. Yayasan Mardiko Indonesia menyajikan program TV dengan tema Kristen Indonesia. Dalam program yang disajikan ini, melalui media daring ini, kami ingin mengajak kita semua untuk menjadi inspirator dan kontributor bagi kebaikan bangsa Indonesia. Keterlibatan kita dalam acara ini adalah upaya kita untuk memperkuat persaudaraan bangsa yang kita cintai. Selamat menikmati. Mardiko Indonesia, Merdeka Indonesia. Sobat Mardiko, kita lanjutkan percakapan kita dalam tema merangkul bukan meniadakan dengan tamu kita yang luar biasa, Bung Oka ya. Saya panggil Oka aja ya. Oka aja. Jadi artinya karena namanya panjang banget nyusahin orang. Siap. Nah, pertanyaan yang saya ajukan adalah ketika Anda itu lakukan upaya untuk kohesi sosial di kalangan para anak-anak muda ini. Ya. Sebetulnya dari pengalaman-pengalaman yang Anda jumpai, apa sih akar munculnya prejudis atau prasangka kebencian terhadap mereka yang berbeda? Karena seperti kita ketahui bahwa hal-hal seperti ini kan terjadi juga ya di Amerika Serikat misalnya. Kebencian terhadap orang hitam dulu, lalu kemudian sekarang malah lebih gila lagi kebencian terhadap orang Asia. Dan itu juga yang terjadi juga di India misalnya, kebencian terhadap terutama pada kasta-kasta yang lain. Ya. Nah sekarang kita nggak mau itu terjadi di Indonesia. Untuk itu kita harus tahu akarnya itu apa. Menurut Anda akarnya dari mana itu? Prejudis dan kebencian prasangka terhadap mereka yang berbeda. Saya coba memetakannya dari game-game kami ya, Bung Berti. Jadi saya melihatnya ada 3. Yang pertama adalah ketiadaan ruang perjumpaan. Itu menjadi sangat penting sekali. Ruang perjumpaan itu apa nanti yang saya ceritakan. Kemudian kedua adalah berpikir sesuatu hal yang apa ya? Seperti mungkin bahasanya adalah memasukkan kaki di sepatu orang lain lah. Jadi kalau hanya ruang ada perjumpaan tapi tanpa kita nggak mampu berpikir, sepertinya juga nggak jalan komunikasinya. Kemudian ketiga adalah satu identitas yang besar yang mempersatukan. Nanti saya bahasnya dikit-dikit. Yang pertama ini ruang perjumpaan ini ternyata sangat efektif ya. Kita berada di zaman digital di mana teman-teman anak-anak muda ini punya banyak teman secara dunia maya, tapi mereka nggak pernah ketemu. Jadi karena nggak pernah ketemu, mereka bahkan nggak tahu cara memulai pembicaraan, cara ngobrol dan lain-lain. Itu menjadi suatu hal yang butuh diajarin dulu. Untuk tepos liro, untuk silaturahmi itu menjadi hal yang penting juga. Nah, yang kedua ini sebelum masuk yang kedua ini, ruang pertemuan. Anda kan tadi bilang Anda orang Aroma. Ya, Arema. Arema Malang ya, Siap. itu terkenal sepak bolanya. Betul. Kalau orang datang berkumpul bersama dari berbagai etnik, agama dengan segala macam mendukung
mendukung kesebelasan Arema. Apakah itu sebuah ruang pertemuan juga atau Itu apa? ruang perjumpaan. Jadi makanya waktu saya SMA, saya sekolah dulu kan selalu ada kelas meeting. Kelas meeting di mana SMA yang berbeda bisa bertemu, dan sebenarnya kalah menangnya itu adalah urusan belakangan. Tetapi ketemu orang yang berbeda itu menjadi suatu hal yang asik sekali. Jadi itu yang kami petakan, kami besarkan menjadi Beneran Indonesia, bahwa ini adalah nilai yang benar-benar yang unik, yang nggak boleh hilang di Indonesia. Gitu. Ya, Jadi meskipun sayangnya begitu Arema ketemu, semuanya ketemu, tapi jangan sampai ketemu arek-arek Surabaya ya. Iya. Nah, itu yang juga menjadi PR. Tapi nanti kita ngerti kunci-kuncinya yang kita kerjakan. Oke, terus yang kedua. Jadi ruang perjumpaan itu menjadi penting, kita memberikan platformnya supaya mereka ketemu. Kedua, saya ambilnya mungkin, tadi kan saya cerita mengenai game kedua. Maksudnya sila kedua dijadikan game. Orang tanya lagi, coba deh, itu gampang. Kemanusiaan yang ada dalam beradab menjadi game. Sila kelima deh, keadilan sosial, gimana jadi gamenya. Nah, ini menjadi penting karena waktu itu kami buat gamenya seperti ini. Kami jadikan mereka 2 kelompok. Di tengahnya ada tirai hitam. Nah, kelompok yang sebelah kiri kita beri buku, kelompok yang sebelah kanan kita beri laptop. Nah, jadi kemudian hanya cerdas cermat biasa aja. Tapi mulai kelihatan ini, teman-teman di yang grup kiri ini yang hanya pakai buku ini lebih lambat dibandingkan yang pakai laptop. Mereka tinggal ngetik dapat jawabannya. Yang ini harus buka lebih lama. Mereka mulai curiga. Di ronde kedua kami balik. Teman yang tadinya pakai buku aja, kita beri sedotan, kita beri selotip, gunting, dan lain-lainnya. Teman yang tadinya pakai laptop, kita beri hanya sedotan. Terus gamenya apa? Gamenya adalah mereka kita suruh membuat menara setinggi-tingginya. Jadi teman-teman yang pakai gunting, sedotan, lem, segala macam bisa membuatnya tinggi sekali. Yang nggak punya apa-apa ya hanya bisa numpuk, hanya rendah gitu. Jadi gamenya adalah ketika tirainya dibuka. Ketika tirainya dibuka, mereka pertama pasti ketawa dan kemudian wah gue kalah gue gitu. Aduh ternyata lu nggak bisa buat apa-apa padahal rame gitu. Nah, terus gamenya pelajarannya di mana? Gamenya kami buat seperti ini. Teman-teman bayangkan, teman sebelah kiri ini punya alat lengkap, yang sebelah kanan nggak punya alat. Coba bayangkan, teman yang Papua dan Jakarta, mereka dituntut hasil yang sama, padahal mereka nggak punya alat yang sama. Di titik itu ada 10 detik ruangannya menjadi hening. Kemudian mereka bilang, saya kok jadi sedih ya. Gitu. Jadi mereka sedang belajar keadilan sosial, tetapi bukan dengan diindoktrinasi, tetapi dengan kita libatkan mereka untuk berpikir. Jadi di titik mereka mulai memikirkan sesamanya, mulai memakaikan sepatu mereka, kaki mereka dalam sepatu orang lain, baru mereka mulai berpikir bahwa iya ya, teman saya kan mengalami seperti itu. Dari situ muncul kesadaran, nggak perlu kita beri kalimat, jangan ngomong gini ke teman yang Hindu, jangan ngomong gini ke teman Buddha, enggak. Tetapi ketika mereka mencoba, kalau Hindu itu apa ya? Mereka, nggak bisa makan daging sapi. Oke, berarti kalau begitu saya harus, ketika makan daging, saya harus, jadi kemudian, kalau gitu, saya harus buatnya pecel aja kali ya, supaya makan sayur. Jadi pemikiran itu akan muncul dari kesadaran mereka ketika mereka mulai berpikir untuk temannya yang berbeda itu. Jadi satu, ruang perjumpaan kita berikan, kemudian kedua mulai berpikir kritis untuk melihat bagaimana orang lain melihat itu. Tapi ya istilahnya saya mulai dengan yang kedua dulu ya. Karena tadi begitu tirai diangkat lalu mereka menertawakan yang tidak mampu membuat gedung tinggi atau menara yang tinggi itu. Artinya apakah memang sebetulnya sebuah pesan yang saya tangkap pesannya adalah kita ini memang hidup dalam kompetisi, ya. Gimana kita harus mengalahkan yang lain. Betul. Sehingga ketika ada yang lain kalah, kita puas, kan gitu. Kita nggak peduli, kita puas, kita senang. I'm the winner, kan gitu. Terhadap kehidupan ini, dan you are loser, kan gitu. Dan celakanya adalah sistem pendidikan kita, sistem sosial masyarakat kita. Ini kan justru membentuk kita semua untuk berkompetisi. Betul. You harus fight di dalam kehidupan ini. Kalau you tidak fight dan berusaha untuk mengalahkan yang lain, you akan termarginalkan, terpinggirkan, kira-kira begitu ya. Betul. Nah, melalui permainan itu tuh nampaknya apakah mereka bisa disadarkan bahwa sekarang bukan hanya berpikir dalam konteks kompetisi aja,
tapi berpikirlah juga terhadap Betul. orang lain yang membutuhkan. Bagaimana? Kalau dilihat dari bagaimana mereka tetap berteman sampai sekarang ini, Ya. atas keperbedaan mereka, sepertinya yang mereka tangkap adalah yang kedua, bahwa hidup itu bukan menang kalah, tetapi percuma gue menang sendiri tetapi yang lain kehilangan. Jadi teman itu menjadi nilainya tinggi sekali. Persaudaraan, kebersatuan, tepos liro itu menjadi nilainya naik lebih dari Solidaritas, ya. betul, solidaritas itu menjadi Ya, ya. kuat sekali lebih dari itu. Itu yang kami bisa lihat dari betapa mereka tetap solidnya bahkan sesudah 2 tahun, 3 tahun sesudah acara itu berlangsung. Jadi benar-benar kami melihat bahwa ruang pertemuan berpikir kritis. Nah, nanti yang lompat ke ketiga ada satu cita-cita besar, mimpi besar itu. Oke. Jadi kalau lompat ke yang ketiga, saya melihat ada sense of purpose. Sense of purpose yang makanya kenapa kok kami bilang kalau Amerika itu kan punya the American Dream. Ya, ya. Mereka punya cita-cita menjadi orang Amerika seperti apa. Nah, sementara menjadi orang Indonesia kita nggak mendapati mimpi menjadi orang Indonesia seperti apa. Itu yang kami buat, kami angkat menjadi beneran Indonesia itu seperti itu, yaitu punya mimpi, dan mimpi itu yang menyatukan kita. Jadi benar-benar satu, ada ruang perjumpaannya, kemudian mulai berpikir kritis. Kemudian yang ketiga adalah do something together as a nation gitu. Jadi itu yang menjadikan resepnya kenapa mereka ketawa, resepnya kenapa mereka bersahabat sampai sekarang, resepnya yang nggak pernah hilang. Karena ini yang lucu, ketika kami uji coba di Surabaya, mereka punya ikrar. Mereka gandengan tangan dan kemudian mengangkat sak duluran sak lawase gitu. Jadi bersaudara selamanya. Itu beneran buat saya benar-benar ternyusih dari begitu banyaknya cerita yang saya masih vivid ingat dalam ingatan adalah itu habis dari bom Surabaya. Oke. Dan kemudian kita coba buat di Surabaya, bener nggak? Ternyata benar-benar menyentuh hati sekali. Jadi ikrar itu yang kemudian tetap kami ingat bahwa ternyata butuh ruang perjumpaan, butuh berpikir kritisnya, kemudian butuh mimpi besar sebagai satu bangsa untuk melakukannya. Kalau soal mimpi besar Ya. itu kan memang sudah ada sejak zaman pra-kemerdekaan Ya, ya, ketika para founding fathers and mothers bangsa kita ini menggeser kepentingan primordial ya, kepentingan kelompok, agama, etnik, segala macam, lalu berpikir bersama-sama kita harus berjuang bersama nih untuk supaya terjadi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Apakah anak-anak muda sekarang, kalau Anda lihat ini, mulai mengalami erosi berpikir sebagai sebuah bangsa? Mereka berpikir sekarang malah lebih sebagai grup-grup ya, Betul. etnik atau agama dan sebagainya, betul? Betul. Jadi memang karena digitalisasinya cepat, mereka akan sangat lebih cepat bergabung sama orang-orang yang satu ide. Kalau hanya begitu terus, maka akan kehilangan mimpi besar itu. Nah, maka itu kami benar-benar kan mencoba membuat berbagai macam cara, mengenalkan mereka dengan orang baru. Karena kalau ini saya ngomong sebagai ekonom, ide baru, inovasi baru itu kan baru muncul kalau mereka melihat masalah dan kemudian melihat ada nggak cara lain untuk mengatasi masalah itu. Jadi mereka memang harus benar-benar ngerti bahwa kalau mereka hanya satu semuanya sepakat, nggak akan jadi. PCR kita saat ini boleh ditemukan itu gara-gara di tahun 70-an ada orang yang menemukan bakteri yang bisa hidup di lingkungan ekstrim, tetapi risetnya itu tanda petik dibuang. Jadi riset yang begitu berbeda yang dibuang karena memang waktu itu belum dibutuhkan. Jadi sekarang lah baru dibutuhkan. AI juga ada ketika ada satu profesor yang memperkirakan bahwa orang-orang itu berpikir seperti data yang begitu luas gitu. Nah, itu juga di tahun 60-an tanda petik dibuang dalam arti karena belum ada yang komputer yang secepat sekarang gitu. Sekarang begitu datang big data, jadilah AI itu jadi masuk akal dan mudah sekali dilakukan. Jadi kebisaan kita untuk menerima pendapat yang berbeda akan menjadi penting. Maka itu ruang perjumpaan menjadi penting, berpikir kritis penting, mimpi besar yang mengikat itu juga menjadi penting. Jadi tiga hal itu yang kami lihat dan kami coba wadahi di Beneran Indonesia menjadi suatu hal yang asik. Jadi luar biasa sekali ya, Sobat Mardiko. Jadi bahwa upaya-upaya untuk membuat para generasi muda pada masa sekarang untuk berpikir beyond grup mereka, maksudnya beyond agama, melampaui kepentingan etnik dengan segala macam itu
membuat mereka bisa berpikir bersama sebagai sebuah bangsa. Dan ini kunci untuk membuat para anak-anak muda kita ini mampu menerima perbedaan, menghargainya, bahkan bisa hidup di dalam solidaritas. Nah, selanjutnya dalam episode nanti kita akan tanya, jangan yang serius-serius saja, apa sih yang lucu-lucu dari pertemuan-pertemuan, perjumpaan-perjumpaan begitu, supaya percakapan kita makin enak. Siap. Sobat Mardiko, kita Kristen, kita Indonesia, kita Kristen Indonesia. Kita berdua identitas. Identitas Kristen itu melekat pada dan tidak dapat dipisahkan dari identitas Indonesia. Dan ini menjadi satu kekuatan yang luar biasa bagi kita untuk berkarya bagi bangsa Indonesia. Sebagai orang-orang Kristen, kita hadir dan menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang sangat majemuk. Majemuk dalam berbagai sisinya, termasuk etnik dan agama. Oleh karena itu, kita mesti bekerja sama dengan umat dari agama-agama lain untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan untuk seluruh bangsa Indonesia. Kali ini, Yayasan Mardiko Indonesia itu mempersembahkan satu program televisi dengan tajuk besar Kristen Indonesia. Dalam program ini, kami ingin mengajak sobat-sobat semua untuk menjadi inspirator dan kontributor bagi kebaikan bangsa kita. Ketika kami melibatkan tokoh-tokoh Kristen, sebagaimana pula tokoh-tokoh dari agama-agama lain, semuanya itu dalam acara ini menjadi bagian dari upaya kami yang sangat serius untuk ikut serta dalam memperkuat, dalam menumbuhkan persaudaraan, ya persahabatan dari bangsa yang sangat kita cintai ini, bangsa Indonesia. Selamat menikmati. Mardiko Indonesia, Merdeka Indonesia. Sobat Mardiko, kita lanjutkan percakapan kita dengan Bung Oka. Kali ini supaya kita jangan ngomong yang serius-serius terus ya. Yang saya ingin perdalam dan kita semua ingin ketahui adalah sebetulnya hal-hal yang unik dan lucu apa sih di dalam upaya Anda untuk memblending pergaulan ya, sehingga anak-anak muda itu bisa bergaul dengan akrab luar biasa. Siap. Itu apa ada yang lucu-lucu gitu yang bisa diceritakan juga? Banyak banget sebenarnya, karena kenapa ini kan kita membuat sesuatu hal yang baru pertama mungkin di Indonesia. Okay. Siapa jauh-jauh membuat acara, bahkan nanti kita juga sedang membuat apps-nya sehingga itu jadi game yang seru. Nah, mungkin yang paling saya ingat yang mungkin beberapa hal yang saya masih teringat dengan jelas adalah ketika di Surabaya. Di Surabaya itu kami tanya, misalnya apa sih yang kita inginkan anak-anak? Anak-anak itu kepinginnya kami bisa silaturahmi. Jadi kita kumpulkan anak yang nggak pernah naik angkot dengan anak yang selalu naik angkot. Itu nggak pernah naik angkot karena terlalu kaya? Terlalu kayanya. Gitu? Okay. Terlalu kayanya jadi nggak pernah naik angkot, sama yang selalu naik angkot, sama yang nyopet di angkot. Jadi gitu jadi ya? bayangkan, ini pasti menakutkan karena setiap kali kita ya. Dulu waktu pertama kali itu pasti menakutkan orang tua, terutama yang sangat high class itu takut karena wah ini nanti akan ketemu mereka gitu. Ternyata di akhir acara itu ternyata benar-benar menakjubkan bahwa kita kan mikirnya pasti yang miskin ini yang belajar dari yang super kaya ini. Ternyata enggak. Yang super kaya itu belajar juga lebih banyak. Mereka belajar yang namanya compassion. Ya, kalau mereka temannya yang sama-sama high class aja
nggak usah belajar compassion, nggak perlu gitu. Tapi begitu melihat sesuatu yang benar-benar sangat berbeda, di situ ada compassion yang muncul. Apa misalnya? Berikan kasih bayangkan contoh. Naik angkot nih, naik angkot mereka bersama gitu. Kemudian satu orang yang benar-benar naik high class itu kemudian ngomong, saya baru tahu kenapa di angkot itu rame gitu. Rame dalam artian kenapa? Karena nggak pernah jendelanya ditutup. Jadi mereka kedengaran suara gitu. Jadi benar-benar mereka merasakan debu ya. Iya, jadi kemudian saya ngerti kenapa kok nggak butuh AC gitu. Karena memang kan anginnya masuk gitu. Jadi mereka sampai seakan-akan ya mereka kan selalu mobilnya yang sangat high class, tertutup AC dengan kenceng. Jadi mereka mungkin ketika melihat angkot mereka melihat waduh pasti panas, pasti aduh rame gitu. Tapi hari itu mereka naik angkot dan kemudian merasakan bahwa semua yang mereka pikirkan itu ternyata salah gitu. Jadi ternyata juga nggak sepanas itu. Kedua juga ternyata justru keramaian itu yang nggak pernah mereka dapati kalau naik mobil yang dengan sangat tertutup audionya gitu. Jadi benar-benar dan tidak sebahaya itu juga tidak sebahaya itu ketakutan. Juga. Jadi akhirnya nih kemudian pertanyaannya adalah kalau yang nyopet emang dapat apa gitu. Jangan-jangan mereka akhirnya tahu kok. Jadi selama ini teman-teman yang kaya kan itu kan selalu sudah punya plan ini. Habis ini saya kuliah di sini, ini hidupnya tertata dengan rapi. Mereka nggak pernah punya mimpi. Karena nggak punya mimpi ya sudah ambil aja. Hari itu mereka belajar bahwa mereka juga harus dilindungin. Jadi mereka akhirnya nggak ngambil barang orang karena mereka merasakan itu adalah teman mereka gitu. Jadi perubahannya begitu banyak. Jadi lucu-lucu sebenarnya. Ketika mereka cerita, saya tanya gimana, dapat apa. Mereka cerita pengalaman-pengalaman yang nggak pernah mereka ceritakan gitu. Yang maksudnya nggak pernah sekolah bisa ajarkan. Karena benar-benar kita ajak mereka ke situ. Jadi itu benar-benar setiap kali acara itu benar-benar lautan cerita lucu sebenarnya. Kami cuma mikir harus kita jadikan cerita nih. Karena kalau nggak gitu hilang. Karena setiap perjumpaan, setiap hal yang benar-benar nyentuh hati dan membuat ketawa sebenarnya. Jadi kerikuhan-kerikuhan yang sebetulnya tidak pernah dibayangkan sebelumnya ya. Tiba-tiba disuruh, you naik angkot, padahal nggak pernah naik sama sekali ya dalam kehidupannya kan itu ya. Mengalami ketakutan segala macam, kotor mungkin terus mesti nempel kaki ya segala macam ya. Jadi ini hal-hal menarik juga ya. Nah sekarang kalau dari cerita Anda ini, kira-kira saya ingin lebih menjurus sekarang ya. Kira-kira menurut Anda, Bung Oka, apa sih yang mestinya gereja lakukan supaya memang anak-anak muda kita, termasuk jemaat kita, siapapun dia, itu betul-betul bisa sungguh-sungguh berbaur dengan masyarakat yang beraneka ragam, baik di dalam konteks etnik, konteks agama, tetapi juga bahkan kelas sosial, seperti yang Anda katakan tadi ya. Sehingga memang kita bisa tidak lagi hidup dalam rasa saling curiga, mengalami takut, dan sebagainya. Bahkan kita bisa melihat bahwa ada orang-orang yang di balik itu banyak hal yang kita bisa pelajari dari mereka. Kira-kira apa yang gereja menurut Anda perlu lakukan ini? Saya coba merefleksikan iman saya nih Pak ya. Yang kami boleh lihat mungkin ini pelajarannya agak dalam karena saya dapetin dari ketika benar-benar di Amerika dan kemudian melihat manuskrip itu. Ada satu yang menarik ini. Saya itu sempat lihat denahnya Bait Allah. Ada satu museum di situ dan kemudian perlihatkan denahnya Bait Allah. Ternyata tempat yang paling besar di Bait Allah yang dibuat oleh Salomo yang bertahan sampai ketika Tuhan Yesus hadir tuh adalah ada satu ruang parkiran besar yang namanya House of the Gentiles. Jadi maksudnya pelataran buat orang-orang dari segala bangsa. Jadi baru ngeh saya kenapa kok Tuhan Yesus itu marah banget karena ruangan itu kan yang waktu itu dijadikan penukaran. Karena sebenarnya didesain Bait Allah itu lebih banyak ruang buat orang-orang yang nggak percaya. Jadi supaya segala bangsa bisa datang di situ. Makanya kok baru ngeh ketika Tuhan Yesus bilang, nanti rumah ini akan disebut sebagai rumah bagi segala bangsa. Karena dia mengacu ke ruangan itu. Jadi seakan-akan saya mikirin, waduh, saya kecil besar itu kan hidup di GKI Bromo. Di Malang gitu. Jadi saya mikirin pelatarannya kan luas. Saya cuma mikirin waduh harusnya ini
pelataran itu adalah justru bagi teman-teman Muslim, Hindu, Buddha yang mau dengar, yang kepingin tahu apa sih kekristenan. Seakan-akan seperti itu. Jadi saya akhirnya mikir bahwa oh mungkin satu hal yang selama ini tanda petik mengikat kita ini kan ada satu kalimat nih, untuk kalangan sendiri. Nah, jadi saya mikir kemudian teringat nih banyak bergaul sama Mbak Alisa Wahid, Mbak Yeni Wahid, saya ingat Gus Dur bilangnya gini. Gus Dur bilang, loh orang Kristen tuh gimana sih? Kan Yesus itu bukan lahir sebagai juru selamatnya orang Kristen, tetapi juru selamatnya umat manusia gitu. Jadi ya buat orang Muslim juga gitu. Jadi satu hal yang iya ya, Yesus Kristus itu bukan hanya untuk kalangan sendiri gitu. Jadi pemikiran itu yang kemudian kami ngerti bahwa kita ini bukan hanya orang Kristen tapi juga orang Indonesia. Orang Indonesia yang juga orang Kristen yang memikirkan kesejahteraan satu bangsa. Langsung teringat juga, iya ya, si Yusuf mau Daniel, ketika dia mendesain policy kebijakan, itu kan bukan hanya buat mereka yang percaya, tetapi justru buat satu bangsa. Menyelamatkan kelaparan buat seluruh Mesir. Daniel juga bahkan di Nebukadnezar juga memikirkan orang yang nggak percaya, yang nggak seiman. Jadi kita mikir bahwa kalau ada satu kata kunci yang mungkin bisa dibantu untuk di-untangle, yang benar-benar diurai adalah untuk kalangan sendiri itu. Jadi mencoba membuat teman-teman di gereja memikirkan bahwa mereka datang bukan kebetulan tapi menjadi berkat buat satu Indonesia. Ya. Itu sih, ini Pak, menarik sekali karena ini secara diam-diam Mas Oka ini, Bung Oka ini lakukan kritik yang cukup pedas ini kepada gereja yang suka menulis kadang-kadang ini cuma untuk kalangan sendiri ya. Padahal sebetulnya gereja itu kan dipanggil keluar ya. Betul. Untuk jadi berkat, untuk menciptakan keadilan, perdamaian bagi semua. Kok berpikir tentang kalangan sendiri ya kan begitu ya. Itu tiba-tiba membangun tembok-tembok eksklusivitas ya di kalangan masyarakat, terutama bagi gereja sendiri ya. Ini yang bagi saya dan bagi kita semua Sobat Mardiko ini adalah satu kritik keras dan pedas dari seorang Bung Oka. Tetapi hal kedua yang sebetulnya yang saya tangkap juga, sebetulnya bahwa gereja harus membuka diri, ya. Ada ruang-ruang yang diciptakan, ruang-ruang perjumpaan di mana semua umat beragama itu, etnik, kelas sosial, semua bisa berkumpul di sana sebagai saudara ya, sebagai satu sebangsa untuk membangun solidaritas sosial yang luar biasa ya. Betul. Dan ini nampaknya sampai tingkat apa parahnya gereja-gereja kita menurut Anda ini? Saya itu mikir bahwa gereja itu adalah sumbernya ide. Jadi di situ, ini karena saya ekonom, saya itu selalu mikir bahwa ada begitu banyak ide yang lahir justru dari gereja. Mulai sekolah, desain panti asuhan dan lain-lain yang bisa menjadi berkat yang kalau kita mikirin sebagai satu bangsa bisa dilakukan. Saya cuma ingat kisahnya Kelesan. Pak Pendeta tahu Kelesan itu apa? Nggak tahu. Nah, Kelesan ini adalah makanan yang diproduksi oleh Kesultanan di Palembang. Jadi sangat enak tapi nggak laku. Butuh orang-orang Tionghoa yang kemudian memasarkan, yaudah deh berikan aja ke kami pasarkan. Jadilah karena yang memasarkan ada enci-enci, ada empek-empek, yang dikenal adalah empek-empek karena panggilan buat si penjual Kelesan itu. Nama Kelesan kita nggak kenal, tetapi nama empek-empek kita tahu. Karena jadi terkenalnya karena si empek-empek yang jualan Kelesan itu. Nah, jadi apa yang mau saya tarik? Yang mau saya tarik adalah seperti ini. Kalau kita bisa membuat sesuatu yang baik di gereja, pikirkanlah bahwa sesuatu yang baik itu bukan baik hanya untuk gereja. Desain bagaimana di diakonia itu bisa memelihara janda-janda miskin, anak-anak terlantar, itu desain yang harus juga bisa dipakai untuk satu bangsa tanpa memandang agamanya. Jadi seperti Kelesan tadi, butuh orang yang ngerti pemasaran, butuh orang ekonomi sehingga bisa menjadi berkat buat satu bangsa. Itu sih saya mikirnya gereja bagi saya adalah sumber ide, karena mereka kan selalu hatinya itu compassion, penuh dengan belas kasihan, memikirkan ini dan yang kemudian memikirkan kemiskinan dan lain-lain. Jadi itu sumber ide yang kemudian harus dikembangkan untuk satu bangsa. Jadi gereja seharusnya menjadi sumber ide, lalu itulah yang menggerakkan action,
dan action itu berdasarkan cinta kasih. Betul. Ya, dan itulah yang membangun dan merekatkan kebangsaan kita bersama-sama ya. Siap. Sehingga dari gereja lah mestinya muncul satu nilai yang luar biasa di mana kita semua didorong bangsa ini ya, dari yang paling tua sampai yang paling kecil untuk mulai merangkul setiap orang, bukan meniadakan atas dasar aliran keagamaan ya, atas dasar etnik, perbedaan agama atau bahkan kelas sosial gitu ya. Terakhir, Mas Oka, Siap. adakah yang Anda bisa berikan pesan-pesan singkat kepada Sobat Mardiko ini? Siap. Saya cuma mikirnya seperti ini sih, kalau pesan ini. Pesan singkat ya, bukan pesan terakhir. Pesan singkatnya gini. Ya. Saya melihat kita itu hadir di Indonesia itu benar-benar bukan kebetulan. Oke. Benar-benar menjadi satu bagian besar. Kita itu menjadi bagian dari bangsa ini. Jadi kita bukan lagi hanya sekedar orang Kristen tapi orang Indonesia. Jadi memikirkan Indonesia, memikirkan kenapa kok Tuhan menempatkan kita di Indonesia menjadi bagian penting dari pengenalan kita akan Tuhan gitu. Tuhan nggak akan mungkin salah nempatin kita. Nah, jadi pertanyaannya adalah kenapa Tuhan menempatkan kita di sini itu menjadi pertanyaan never ending question yang harus kita jawab. Begitu tahu jawabannya, saya tahu bahwa sepertinya kehadiran kita harus dikenang menjadi orang-orang yang akan bawa berkat untuk satu Indonesia. Jadi itu sih mungkin pesan yang saya boleh bagikan, karena hidup yang berkaca dari beneran Indonesia, berkaca dari setiap anak-anak yang nggak pernah ketemu menjadi ketemu, ada sukacita yang benar-benar meluas, yang benar-benar ketawa yang saya susah gambarkan, dan mereka jadi punya harapan, punya teman yang beda yang menjadi sahabat mereka. Seperti itu sih. Oke. Jadi Sobat Mardiko, kita harus bisa menjawab pertanyaan ini. Mengapa Tuhan menempatkan kita di Indonesia? Dan pasti Tuhan mau supaya kita semua bisa menjadi berkat bagi bangsa Indonesia yang beraneka ragam ini. Dan untuk menjadi berkat itu, maka sebagai umat Kristen ya, kita mulai berupaya untuk pada satu sisi, kita harus menjadi Kristen yang penuh dengan komitmen. Tetapi pada sisi lain kita harus membuka diri seluas-luasnya untuk bisa menjalin relasi persaudaraan, relasi cinta dengan siapapun. Karena hanya dengan sikap seperti inilah, maka Indonesia ini bisa kita pertahankan bersama-sama. Indonesia sebagai sebuah anugerah dari Tuhan ini bisa kita jaga, sehingga kita juga bisa menciptakan keadilan dan perdamaian bagi semua orang, bagi setiap warga negara bangsa kita. Ini tugas gereja yang luar biasa. Bung Oka, terima kasih banyak untuk boleh sharing ke kami semua tentang banyak hal, tentang upaya-upaya Anda untuk merekatkan anak-anak muda sehingga bisa menjadi sahabat dan saudara bagi semua. Semoga upaya-upaya Anda ini semakin sukses dan semakin berhasil. Siap. Terima kasih banyak ya, terima kasih untuk hadir juga di acara Mardiko ini. Siap. Tuhan berkati ya. Siap. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Saudara-saudara, sampai ketemu dan moga acara ini boleh menjadi berkat bagi Anda semua. Tuhan berkati.